Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kehidupan dan warisan spiritual Syams Tabrizi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Syams Tabrizi adalah seorang tokoh sufi yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan dunia spiritual dan sastra. Beliau dikenal sebagai guru spiritual dari Jalaluddin Rumi, seorang penyair dan sufi terkenal dari Persia. Syams Tabrizi juga merupakan seorang penyair yang karyanya banyak memberikan inspirasi kepada Rumi. Beliau bermazhab Syafi'i dan namanya selalu disebut dengan penuh penghormatan dalam karya-karya sajak Jalaluddin Rumi, terutama dalam kumpulan puisi yang dikenal dengan nama Diwan Syams Tabrizi yang berisi ungkapan cinta, kerinduan, dan perjalanan spiritual yang mendalam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syams Tabrizi lahir pada tahun 1185 di kota Tabriz yang berada di wilayah Persia atau yang sekarang dikenal sebagai Iran. Beliau kemudian wafat pada tahun 1248 di kota Koi, Iran. Sosoknya menjadi sangat penting karena beliau mampu mengubah perjalanan hidup Jalaluddin Rumi dari seorang cendekiawan biasa menjadi seorang penyair dan sufi yang mendunia. Syams dikenal sebagai guru yang bijaksana, penuh karisma, dan memiliki pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syams Tabrizi hidup pada akhir abad ke-12 hingga pertengahan abad ke-13. Pertemuan penting antara Syams Tabrizi dan Jalaluddin Rumi terjadi di Konya, yang pada saat itu menjadi pusat pembelajaran ilmu pengetahuan dan agama di wilayah tersebut. Selama 40 hari, Syams memberikan pengajaran kepada Rumi dalam pengasingan sebelum akhirnya meninggalkan Rumi dan pergi ke Damaskus. Peristiwa ini menjadi titik balik dalam kehidupan Rumi yang kemudian menulis banyak karya spiritual terkenal. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syams Tabrizi dilahirkan di Tabriz, Persia. Beliau kemudian melakukan perjalanan spiritual ke berbagai wilayah dan akhirnya bertemu dengan Rumi di Konya, yang sekarang terletak di wilayah Turki modern. Setelah masa pengajaran intensif bersama Rumi, Syams pergi ke Damaskus. Beliau kemudian kembali dan akhirnya wafat di Koi, Iran. Makam Syams Tabrizi yang berada di kota Koi telah dinominasikan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO karena nilai sejarah dan spiritual yang dimilikinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syams Tabrizi menjadi sosok yang sangat penting karena pengaruhnya terhadap Rumi yang kemudian menghasilkan karya-karya spiritual yang terkenal di seluruh dunia. Hubungan antara Syams dan Rumi bukan hanya hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan spiritual yang mendalam. Kehadiran Syams menginspirasi Rumi untuk melihat dunia dan kehidupan dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas tentang cinta, kerinduan, dan pengabdian kepada Tuhan. Syams meninggalkan jejak yang begitu kuat dalam dunia sufisme dan sastra melalui pengaruhnya terhadap Rumi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Syams Tabrizi mengajarkan Rumi melalui percakapan, renungan, dan pengalaman spiritual yang mendalam. Selama 40 hari pengajaran intensif di Konya, Syams membantu Rumi menemukan pemahaman baru tentang cinta ilahi dan perjalanan jiwa. Setelah merasa pengajarannya telah cukup, Syams meninggalkan Rumi dan pergi ke Damaskus, yang memicu kerinduan mendalam dalam diri Rumi. Perasaan kehilangan ini menjadi sumber inspirasi bagi Rumi untuk menulis banyak karya puisi yang mengabadikan nama Syams Tabrizi. Syams Tabrizi dikenal sebagai sosok misterius dalam sejarah sufisme karena tidak banyak catatan yang menjelaskan tentang kehidupannya secara rinci. Namanya mulai dikenal luas setelah pertemuannya dengan Jalaluddin Rumi, yang saat itu adalah seorang ulama terkenal dan pengajar agama. Pertemuan mereka sering digambarkan sebagai pertemuan spiritual yang mengubah segalanya. Sebelum bertemu Syams,
Rumi dikenal sebagai cendekiawan yang mendalami ilmu agama, tetapi setelah bertemu Syams, beliau mengalami transformasi spiritual yang mendalam dan mulai menuangkan pemikirannya dalam bentuk puisi yang penuh makna. Kisah pengajaran selama 40 hari di Konya menjadi bagian penting dalam sejarah Sufisme. Banyak pengikut Rumi yang merasa cemburu dan tidak senang dengan kehadiran Syams, karena mereka menganggap Syams sebagai orang yang mempengaruhi Rumi terlalu kuat. Hal ini menimbulkan ketegangan yang akhirnya menyebabkan Syams meninggalkan Konya dan pergi ke Damaskus. Namun, rasa kehilangan yang dirasakan Rumi membuatnya terus menulis karya yang penuh kerinduan, yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Makam Syams Tabrizi yang berada di Koi menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang menghargai perjalanan spiritualnya. Nilai sejarah dan spiritual dari makam ini membuatnya dinominasikan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Syams Tabrizi tidak hanya dirasakan pada zamannya, tetapi juga terus hidup hingga masa kini. Syams Tabrizi dan Rumi adalah dua tokoh yang saling melengkapi. Tanpa Syams, mungkin Rumi tidak akan menjadi penyair dan sufi besar yang dikenal hingga sekarang. Sebaliknya, melalui karya Rumi, nama Syams Tabrizi tetap hidup dan terus dikenal oleh generasi yang datang kemudian. Pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah Syams Tabrizi, kita dapat belajar bahwa hubungan spiritual yang mendalam dapat mengubah kehidupan seseorang secara drastis. Syams menunjukkan bahwa seorang guru sejati bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu muridnya menemukan jati diri dan pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan. Perjalanan Syams juga mengajarkan tentang keberanian untuk mencari kebenaran, meskipun harus menghadapi ketidakpastian dan penolakan dari lingkungan sekitar. Selain itu, kisah Rumi dan Syams mengingatkan kita bahwa kehilangan dan kerinduan dapat menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan karya yang abadi. Syams Tabrizi adalah sosok yang memiliki kelebihan luar biasa dalam hal pemahaman spiritual dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain. Namun, salah satu kekurangan yang sering dibicarakan adalah sifat misteriusnya yang membuat banyak orang sulit memahami siapa dirinya sebenarnya. Kurangnya catatan sejarah yang jelas membuat banyak aspek kehidupannya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Meskipun demikian, warisan yang ditinggalkan melalui pengaruhnya terhadap Rumi menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah Sufisme dan sastra dunia. Makamnya yang kini dinominasikan sebagai situs warisan dunia adalah pengakuan atas kontribusinya yang tak ternilai. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, tidur. Tidur, tidur. Ayo kita tidur.